gue tuh ngerasa kayak kok di kamar mandiku kayak kotor banget. Ubinnya tuh bener-bener kayak udah berkerak gitu loh. Ngeres lah ya lo injek ya. Iya. Dia buka pintu, terus gue kaget siapa tuh. Terus dia langsung nutup mas pelan-pelan. Ngeliat CCTV dulu, nanya ke mas-masnya, ternyata tuh pas dicek nggak ada siapa-siapa. Padahal gue ngeliat beneran mas kayak manusia, tapi nggak ada wajahnya, cuma setengah badan doang. Emang anak kecil apa bentuknya? Gue bilang gitu kan, takutnya kan dia bohong ya. Ya bertanduk, kata dia gitu, lidahnya panjang. Itu yang lu makan tadi ludahnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Kali ini seperti biasa gue kedatangan seorang narasumber. Mari kita berkenalan aja langsung sama narasumbernya. Halo Mbak Tika. Halo. Oke, Kartika ya Mbak Kartika ya nama aslinya? Tika. Panggilannya Tika. Oke, tadi kan kita di luar udah ngobrol bentar ya. Katanya Mbak Tika ini mau nyeritain tentang kejadian horor yang waktu Mbak Tika alamin dan temen-temennya alamin di suatu hotel ya? Iya, di Jakarta. Oke, itu bisa ringkasnya bisa diceritain dikit aja gitu nggak? Kisi-kisinya ada apaan aja di situ? Di situ ada sosok perempuan, anak kecil yang sering ganggu di situ. Di salah satu kamar. Oke. Oh ya, udah penasaran sama ceritanya? Pokoknya teman-teman lonceng harus nonton ceritanya sampai habis, jangan ada yang di skip ya. Sebelum masuk ke cerita, gue mau ingetin ke kalian semua, kalau kalian suka dengan konten yang ada di channel Lonceng Misteri, kalian bisa subscribe channel Lonceng Misteri, kalian bisa like video ini, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian, yang pastinya bakal ngebantu kita banget agar kita makin semangat untuk ngasih asupan-asupan video horor ke kalian semua. Buat kalian juga yang ingin ngirim cerita dalam bentuk tulisan atau kalian ingin datang langsung ke sini untuk jadi narasumber di Lonceng Misteri seperti Mbak Tika, caranya gampang banget nih. Teman-teman bisa mampir ke IG kita di @loncengmisteri, pakai Y, Mystery, oke? Nanti di situ ada linknya, teman-teman bisa langsung klik aja ya. Oke, Mbak Tika, gue denger-denger Mbak Tika juga ada channel YouTube nih. Iya, punya. Apa tuh channelnya namanya? Namanya Sonson dan Kartika. Oke, Sonson dan Kartika itu bisa dijelasin nggak dikit apa itu Mbak? Isinya tentang saya dan pacar saya ngeprank, terus review suatu produk gitu aja sih. Oke, buat teman-teman yang penasaran dengan channelnya Mbak Kartika ini bisa langsung mampir ke channelnya di Sonson dan Kartika. Ntar linknya ada di deskripsi ya, teman-teman bisa langsung klik aja, oke? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Jadi sebelum nginep di situ, sebenarnya gue itu udah pernah nginep di situ bang, sama temen gue, cewek, panggil aja Mawar ya. Kita nggak nyebut nama di sini ya. Oke. Panggil aja Mawar. Dan di situ gue udah nginep beberapa kali kan, sering kan. Dan pas banget ini nggak tahu kejadian ini tiba-tiba terjadi, gue digangguin sama temen gue ini Mawar. Oke. Tapi di sini gue nggak ngeliat apa-apa, di sini cuman Mawar yang ngerasain. Cuman gue ngerasain juga, temen gue nggak ngeliat. Oke, jadi ini lu bukan pertama kali ya hotel ini ya? Iya. Dan ini satu hotel favorit lu kalau pengen staycation ibaratnya gitu? Malam gue sama Mawar itu datang ke salah satu hotel staycation. Gue sama Mawar itu datang cuma berdua mas. Sorry, ini hotelnya di daerah mana Mbak? Di Jaksel, di Gandaria. Ini gue nggak mau nyebutin namanya ya. Iya, di Jaksel di Gandaria ya, suatu hotel di situ. Oke, lu datang sana dan temen lu lalu gimana tuh Mbak? Gue masuk ke situ, gue udah curiga mas, kayak nggak biasanya gitu. Gue dapet itu lantai 3 kan. Gue masuk sama Mawar, gue biasalah cewek-cewek ngecek kasur, terus ngecek lemari, takutnya ada apa kan. Gue lihat kok kasur kok kotor, kayak abis ditempatin sama orang. Kotornya tuh bener-bener kotor guys. Kayak spraynya itu nggak diganti? Iya, spraynya kotor banget, sama sarung bantalnya tuh kotor. Kotor banget. Warnanya tuh coklat tapi nggak terlalu kayak hitam, tapi coklat aja sih.
dark coklat gitu. Terus gue langsung ngomong dong ke Mawar, kok ini kasurnya kotor gitu. Terus si Mawar ngomong, lah iya ya, terus gimana nih, mau ganti aja gitu, mau ganti kamar. Lu komplain gitu, mau Iya, minta ganti kamar. Iya, terus gue bilang, emang bisa? Terus kata dia, ya udah coba gue turun dulu nih, manggil abang-abangnya, mas-masnya lah. Dipanggil lah mas-masnya. Pas si Mawar lagi manggil mas-masnya, gue kan di kamar nih mas sendiri. Gue di kamar ini sendiri, gue nyoba-nyoba nyalain TV mas. Nyoba nyalain TV, takutnya kan rusak juga biar sekalian lah ya. Terus gue coba nyalain TV tuh juga nggak bisa. Dia bisa nyala tapi nggak bisa ada gambarnya. Jadi suaranya aja. Jadi suara aja gitu. Iya. Kan itu kan udah aneh kan, kenapa kayak gini? Padahal kan ini kan hotel bagus kan. Bener. Terus pas si Mawar datang sama mas-masnya cuma bilang gini, ini kasurnya aja yang diganti spraynya. Lah saya bilang, kok ini bantalnya nggak diganti? Masa gitu loh. Apa mas-mas yang ngeliat atau gimana? Tapi dalam hati saya cuma bilang, yaudah biarin aja daripada kasihan kan abangnya bolak-balik. Kira pas dia keluar ngambil spray, si Mawar itu nunggu di depan mas, depan pintu. Gue sambil main HP ngeliat ke Mawar juga lagi main HP. Gue lagi main HP terus tiba-tiba tembok itu banyak yang geduk-gedukin mas. Geduk-geduk suara gitu? Iya kayak suara diduk-duk tapi di bagian atas. Tapi situ gue nggak hirauin karena gue mikirnya, oh mungkin ada tukang atau gimana kan. Akhirnya gue hirauin aja. Terus habis itu si Mawar sama masnya datang. Masuk kan, udah masuk tuh, rapiin spray. Terus gue lupa mas, kalau gue bilang TV itu juga mati. Oke. Iya, udah beresin spray, mas udah keluar tuh mas. Udah keluar kan. Terus gue baru ingat kalau misalkan TV itu juga mati, nggak nyala. Gue ngomong lah sama si Mawar, oh iya tadi lupa gue nyalain TV. Terus TV-nya tuh nggak ada gambar, cuma ada suaranya doang. Terus kata Mawar, yang bener lu, coba sini gue gituin. Digituin lah sama dia. Ternyata dia malah nyalain gue mas, malah nyalain. Lu kali ini digini-gini nama lu gitu. Terus gue bilang, enggak gue gak apa-apain kok, gue cuma mencet ganti. Terus tuh kata dia, yaudah nih gue panggil lagi mas-masnya. Dipanggil lah mas-masnya. Pas dipanggil mas-masnya, bilang lagi TV-nya rusak. Terus mas-masnya cuma bilang, yaudah mak, saya ambilin remote aja. Gitu, gantiin remote aja. Terus dalam hati gue gini nih, kenapa sih mas-masnya gak mau mindahin aja gitu? Kan kayak gitu kan dia bolak-balik ya, kasihan ya. Mending yaudah mbak pindah aja kamar atau gimana. Ini nggak sama sekali, cuma disuruh kayak ganti-ganti gitu ya. Terus yaudahlah, pas masnya udah keluar, kayak sewajarnya cewek gimana sih, beres-beres, bersih-bersih. Kira gue ke kamar mandi mas. Pas gue ke kamar mandi, terus gue tuh ngerasa kayak, kok di kamar mandi kok kayak kotor banget. Ubinnya tuh bener-bener kayak udah berkerak gitu loh. Ngeres lah ya lo injek ya. Iya. Ubinnya udah berkerak. Terus ya udahlah gantilah si Mawar yang kamar mandi. Selesai tuh bersih-bersih, gue makan mas. Gue kan habis beli makan juga kan itu. Pas mau berangkat, sebelum berangkat gue udah beli makan. Gue makan lah. Pas gue lagi makan, si Mawar posisinya di belakang, masih belakang gue belakangin dia. Gue posisinya di depan TV. Gue lagi nonton TV sambil makan. Dia si Mawar lagi makan enak-enak. Terus tiba-tiba si Mawar langsung, gue udah makannya. Terus gue bilang gini, kenapa? Gak apa-apa, gue udah kenyang, kata dia gitu. Terus gue buka tuh punya gue nasinya. Pas gue buka, gue makan. Gue baru 2 suap mas, baru 2 suap. Pas 2 suap itu rasanya tuh anyep banget. Bener-bener kayak gak ada rasanya. Padahal itu tempat nasi goreng terfavorit gue. Gue ngerasain nasi goreng gue itu kan rasanya gak ada kan. Gue malah nyalain abang-abangnya. Gue bilang, kok ini abang-abangnya budak apa gimana? Gue bilang kan sedang. Kok ini gak ada rasanya sama sekali gitu. Akhirnya gue bilang, kok gak enak ya? Terus kata dia, gak enak ya? Yaudah, buang aja, ntar aja beli makan lagi. Kata gue gini, lah gue aja lapar, gimana gue mau makan lagi kan, kata dia gitu. Kata gue gitu, kata dia, yaudah ntar aja gampang, kata dia gitu. Akhirnya yaudahlah, gue buang tuh akhirnya. Saya itu gak lama gue main HP mas. Main HP terus sambil nonton TV lah, gimana sih? Sambil main HP sambil nonton TV, si Mawar tiba-tiba bengong mas di belakang. Iya bengong, gue bingung dong nih, gimana? Kok gue malah didiemin bukan ajak ngobrol gitu kan? Oh dia kayak ngediemin lu gitu? Iya. Dan dia sambil ngapain dia? Dia sambil diem doang, nggak ngapa-ngapain, cuma ngeliatin 1 titik. Aneh banget ya. Jadi tuh di atas TV ada ventilasi mas. Ventilasinya itu kaca, jadi tembus kan keluar. Dia ngeliatin mas ke situ, kan creepy juga ya. Terus habis itu
Gue senggol aja dia, gue pukul kan badannya. Lu kenapa? Kata dia. Lu diem dulu dah. Gue malah dibentak mas sama dia. Lu diem dulu dah. Sini lu duduk aja di sini. Terus gue main HP tuh mas, akhirnya gue diemin dia. Pas gue main HP, si Mawar ngomong gini tiba-tiba, pulang aja yuk. Gue bingung dong, kok gue disuruh pulang aja yuk. Lah kenapa? Kata gue gitu. Yaudah pulang aja yuk. Ya udah, akhirnya gue bersih-bersih mas. Gue pulang, pas dipulang baru mas di sini Mawar cerita. Dia cerita katanya di dalam kamar itu dia ngeliat sosok cewek sama anak kecil mas. 3 orang. Di mana? Di dalam kamar itu di atas ventilasi. Padahal gue sendiri nggak ngeliat apa-apa. Di atas ventilasi ada cewek sama anak kecil. Dia cuma ngintipin doang, ngintip gitu loh. Anjir. Ngintip kan, terus gue bilang gini, lu bohong kali, lu cuma pengen pulang aja lu. Kata gue gitu mas, terus kata dia, enggak nih gue serius. Emang kayak gimana? Akhirnya ceritain mas, si ceweknya itu ternyata emang udah ngeliatin dia dari tadi. Dari pas lu dateng? Iya. Pas gue dateng tuh udah ngeliatin di ventilasi situ. Tapi pas itu si cewek itu cuma sendiri. Pas sendiri, terus lama-lama dia manggil temen-temennya. 3 bocil itu. 3 bocil itu, terus 3 bocil itu ternyata gangguin kita mas di bawah. Di dalam kamar situ. Gangguinnya? Gangguinnya yang tadi makannya diludahin. Oh. Makanya tadi gue bilang kok rasanya anyep. Iya. Tadi tuh pas gue makan, pas gue lagi nonton TV tuh dia, si bocil tuh iseng. Malah ngeludahin. Makanya pas gue mau minum di dalam tuh, udah jangan diminum. Semua makanan gak ada yang diminum mas. Ada yang dimakan, gak ada yang diminum. Ini si Mawar ngeliat ya? Mawar ngeliat. Dan dia di situ nggak bilang sama lu? Nggak bilang karena takut mungkin ya. Karena kan gue posisinya juga nggak bisa ngeliat. Dan nggak terlalu sensitif. Terus gue bilang sama dia, emang anak kecil apa bentuknya? Gue bilang gitu kan. Takutnya kan dia bohong ya. Ya bertanduk, kata dia gitu. Lidahnya panjang. Itu yang lu makan tadi ludahnya dia. Terus gue bilang, yang bohong lu. Kata dia, beneran Tika gitu. Terus gue mikir, ternyata setan itu beneran ada ya. Itu pertama kali lu ngalamin itu sama Iya, sebelumnya gue nggak pernah ngalamin mas. Pas berteman sama Mawar ini gue jadi bisa, bukan sensitif ya, beda sama orang sensitif kayak gimana ya maksudnya. Cuma bisa ngerasain aja gitu. Iya. Nggak terlalu intens bisa ngeliat atau gimana gitu, nggak. Bisa semenjak berteman sama Mawar aja. Dan lu ngalamin itu sendiri ya, dari nasi goreng ya yang lu nasi rasain. Nasi goreng, minuman, semuanya. Anyep ya. Anyep. Terus yang tadi gue bilang tuh dipukul-pukul. Pas gue lagi bengong itu sama teman gue, masa si Mawar bengong itu sama gue lagi main HP, si bocil tuh lagi gedok-gedok tembok ternyata. Lagi mukul-mukul? Iya, di atas, di samping. Makanya gue bilang sama dia pas lagi pulang, lu tadi denger nggak tembok juga digedok-gedok? Kata dia, itu iya si bocil kerjaannya. Kayak gitu mas. Terus habis itu, tapi sebelum pulang tuh si Mawar tuh tutup pintu kan, tutup pintu terus ngomong gini, lu kalau berani jangan di dalam, di luaran gitu. Gue kan bingung ya, ini orang ngomong sama siapa. Makanya gue langsung narik dia buat keluar. Baru dia cerita yang tadi tuh. Ini lu berteman sama Mawar ini udah berapa lama? Sampai sekarang. Enggak, dari kapan? Oh, dari SMP. Dari SMP. Dan lu baru tahu dia bisa ngeliat apa emang lu sebelumnya udah tahu? Baru tahu itu? Iya. Dan gue tuh tipe orang yang gak percaya gitu-gituan loh. Sebelumnya? Oke. Karena gue suka film horor, cerita tentang horor, tapi gue belum pernah ngeliat sama sekali. Ini cerita kedua sama mas, di hotel yang sama, gue ngasih tahu temen gue Neng. Neng itu cewek ya. Dia nanya sama gue, Tik ada nggak hotel yang deket dari sini? Gue jawab aja, ini hotel ini yang gue pernah tidurin sama temen gue. Bisa gitu, bisa gue inepin sama temen gue. Gue saranin karena kan itu emang bagus ya. Gue juga mikir, mungkin udah gak ada gitu-gituan, udah gak serem lah. Karena itu udah sebulan mas. Sebulan dari yang kejadian sama Mawar? Iya, makanya gue mikir ya udahlah, gue kasih aja gini, gue kasih tau lah.
Terus gue bilang sama Neng, udah lu nginep di sini aja, ini bagus kok, tempatnya nyaman, maksudnya juga nggak terlalu denger sama suara jalanan gitu ya. Kira gue kasih tahu ke dia, terus dia bilang, yaudah lu temenin gue dulu yuk, karena gue nungguin cowok gue dulu nih pulang kerja. Ya oke lah, kira gue temenin lah, dia check-in lah itu tuh sekitar jam abis Isya, jam 7-an. Jam 7-an gue nemenin dia. Gue sebenarnya pas gue naik tangga itu gue sebenarnya gemetaran mas. Kenapa? Karena gue tuh udah tahu nih sebenarnya gue takut kejadian yang sama. Lu masih kebayang-bayang iya, ya? Iya, gue masih kebayang-bayang. Cuman kan karena gue gue yang nginep, jadi teman gue yang nginep udah bodo amat gitu. Kira gue naik, dapatlah lantai 2. Ini double bed ya. Nah, double bed kan dapetnya. Dibukalah pintu sama si Neng ini. Pas dibuka pintu, lampu tuh beda mas sama kamar-kamar yang lainnya yang pernah gue inepin ya. Kamar yang lain tuh maksudnya terang. Kalau ini tuh agak-agak redup. Kayak udah lama gitu, lampu lama. Iya. Kira gue masuk, gue udah curiga mas. Soalnya di bawah lantai tuh depan pintu ada becekan. Masa ya hotel bagus bocor? Iya. Ya kan? Terus kamar mandi juga sama, kotor. Gue masuk, gue bilang lah sama si Neng, gue ngiranya kan dia ya becek-becek ya. Makanya bilang, kok lu main becek-becek sini, lu cuci kaki dulu kayak apa gimana? Gue bilang bener. Gitu kan. Kata dia, apaan ini pas gue buka udah kayak gini? Kata dia gitu. Terus gue bilang, oh yaudah lap gitu kan. Nah, terus gue punya inisiatif mas, udah lu di kasurnya daripada jadi 2 gini mending disatuin aja. Biar lega ya. Iya, maksudnya gue dorong lah tuh sama si Neng itu didorong. Terus gue nemu mas jepitan cewek. Tuh kan kayak jeda itu kan jeda. Iya jeda ya. Iya, jepitan cewek di kolong, warna oranye. Terus si Neng ngomong gini, itu tuh jepitan tuh buat lu aja. Kata gue nggak usah, taruh aja tuh mungkin ada yang ketinggalan. Oke lah, habis itu gue taruh lah di meja. Udah tuh, gue nungguin cowok gue juga kan, gue ngechat. Akhirnya gue lagi sama si Neng nih, tolong jemput dong gitu. Akhirnya jemput lah sama cowok gue ini. Iya. Dijemput, ada cowok gue, terus nggak lama cowoknya dia datang. Cowoknya si Neng ini? Iya, jadi kayak agak bareng, beda jeda 5 menit lah. Iya, datang. Akhirnya dalam agak lama dong. Iya. Di luar hujan, terus gue mau pulang, kata Neng nanti aja hujan. Gue tungguin tuh mas, hujan reda. Terus gak lama mas, pintu udah dikunci dong. Tangan masuk mas. Tangan dari mana? Tangan dari pintu, kayak ada yang buka pintu. Gue posisinya di depan kasur, depan TV juga. Si cowok gue lagi di belakang gue, si Neng sama cowoknya lagi di sofa. Lagi di bangku lah. Terus gue kaget, semua pada nengok mas. Siapa tuh? Barengan. Siapa tuh? Gitu. Ada yang ngebuka gitu? Buka, tangannya tuh segede lu deh. Gini, buka gitu? Iya, tapi bajunya tuh segini. Baju kemeja Bali, tau gak? Ya, summer gitu. Dia buka pintu, terus gue kaget siapa tuh? Terus dia langsung nutup mas pelan-pelan. Iya. Coba sekarang gini logikanya, kalau misalkan orang salah kamar pasti ngomong dong sorry atau maaf, ya kan? Ini nggak sama sekali, cuman diem. Tapi itu udah lu kunci kan sebenarnya? Makanya gue bingung di situ. Gue langsung ngomong sama si Neng ini, Neng, lu udah kunci pintu belum? Udah, kata dia gitu. Cowok gue kira ngecek pintu lah, ini udah dikunci apa belum? Gue nyuruh dia mas, coba kamu dari luar, aku di dalam. Itu kekunci otomatis apa enggak, ya kan? Biasanya kan kalau hotel-hotel kan kekunci otomatis ya pintunya ya. Terus gue bilang, yaudah coba nih, aku dari dalam, kamu dari luar. Dia buka mas, bisa ternyata. Ternyata tuh emang harus pakai kunci. Kira positive thinking lah, kira ya udah belum dikunci kali. Kayak temen gue juga, ya udahlah biarin aja orang salah kamar kali. Terus nggak lama, cowok gue tuh inisiatif mas ngomong gini. Aku mau beli makan dulu ya, pengen keluar, pengen nyari gorengan. Kayak dia keluar mas. Pas keluar, dia naik lagi kan, gak berapa lama ya, sekitar 30 menit lah. Ternyata tuh pas dia ke bawah itu, dia tuh ngecek CCTV. Minta sama resepsionis? Iya, tapi tuh cowok gue gak ngomong sama temen gue ini, Neng. Karena kan tahu kan dia yang nginep kan, takutnya dia parno kan. Akhirnya ya udah dia ngomong sama gue doang mas. Gak lama cowok gue kan dari luar, dia cuci muka mas ke kamar mandi. Kira dia ngechat gue tuh,
ngechat gue buat yaudah yuk pulang tuh. Akhirnya gue pulang, baru gue diceritain sama cowok gue ini. Gimana tuh ceritanya? Ceritanya gue di motor diceritain katanya, jadi tuh aku tuh sebenarnya pas keluar nyari gorengan tuh sebenarnya ngelihat CCTV dulu, nanya ke mas-masnya. Ternyata tuh pas dicek nggak ada siapa-siapa. Padahal gue ngeliat beneran mas kayak manusia, tapi nggak ada wajahnya, cuma setengah badan doang. Dan itu di CCTV beneran ngebuka nggak pintu? Apa enggak? Nggak kebuka. Malah ada cowok gua doang yang lagi nengok kanan kiri. Celingak-celinguk gitu? Iya. Anjir. Terus abis itu cowok gua ngomong, iya. Gua kan jadinya kayak nggak percaya kan. Kata dia, beneran? Kamu mau aku kasih tahu nih? Mau aku kasih itu lagi? Gue bilang ya udah nggak usah lah, kata aku gitu. Terus habis itu akhirnya dia ngomong juga, tadi tuh aku tuh di kamar mandi tuh ngeliat cewek di kaca, kayak ada yang merhatiin. Kan di dalam toilet kan ada kaca kan. Dia katanya ada yang merhatiin, makanya aku langsung buru-buru ngajak kamu pulang. Terus barulah saya ceritain yang tadi, kalau gue tuh pernah nginep di hotel itu sama Mawar, pernah kejadian juga horor. Anjir, padahal lu sama yang lain tuh bener-bener siapa tuh pada gitu iya, ya pas barang pintunya siapa kebuka tuh ya? Gitu. Tapi pas kirain tuh kucing, ya kan pintu kan kebuka tapi kok ada tangan. Tapi pas dicek di CCTV ternyata pintunya nggak ngebuka sama sekali ya. Nggak buka sama sekali. Oke, berarti Kak, gue mau nanya nih, di hotel itu kondisinya itu gimana? Kayak sepi atau hotel ramai gitu? Rame. Hotel rame. Tapi mas, gue tuh udah mulai curiga pas gue pulang, banyak yang pulang. Lah, kok bisa? Gak tahu. Pas pulang sama Mawar tuh motor pertama gue cekin tuh rame, banyak penuh. Pas gue keluar sama Mawar, udah agak sepi. Oh, itu jam berapa sih lo keluar? Jam 10-an. Jam 10-an malam ya, malam, keluar. Iya. Itu udah sepi. Dan sebelumnya kan ini tadi lu mungkin lupa bilang ya, ini kejadiannya itu di tahun berapa nih Mbak? Sama 2020. 2020. Lagi COVID ya berarti ya? Udah COVID belum sih? Udah ya, udah COVID ya? Udah. Lagi COVID ya itu ya? Tapi kan itu lagi nggak terlalu ya? Lagi nggak terlalu maksudnya udah akhir tahun. Dan ini hotelnya harusnya hotel terkenal ya harusnya? Iya, seharusnya sih. Gue mau nanya lagi nih Mbak Tika. Setelah lu pulang itu, yang kejadian yang si Mawar ya? Tuh dia nggak ada cerita apa-apa lagi? Enggak, cuman itu kayak tadi. langsung sakit mas. Sakit? Langsung sakit. Demam kayaknya tuh, dia demam. Cuman dia nggak ngomong sama gue, cuman gue ngeliat aja dari mukanya pucet. Langsung sakit berhari-hari gitu? Nggak berhari-hari, nggak sampai seminggu sih. Cuma 3 hari kayak. Terus yang kedua nih yang kejadian sama yang Neng? Dia nggak ngomong apa-apa, cuman gue tinggal aja gitu. Nah habis itu lu nanya nggak? Aman gak lu kemarin gitu? Iya, dia biasa aja. Dia ngomong biasa aja, aman-aman aja gitu. Karena logikanya gini loh, itu kan tempat bagus ya. Masa ya ada gitu-gituan kan? Yang sebagai orang yang nggak bisa ngeliat lah pasti mikirnya gitu. Cuman kok makin kesini makin aneh gitu. Kalau mungkin yang jeda itu kalau yang mungkin orang ketinggalan ya, kita positif ya. Itu kan orang ketinggalan ya. Pasti dia tuh nginep situ buru-buru mas. Coba saya sebagai cewek, barang ketinggalan ya kali nggak saya cari dulu. Dia kayaknya buru-buru pulang atau gimana? Iya bener. Kayaknya dia juga digangguin atau gimana, saya nggak tahu deh. Dan ini nggak semua kamar berarti ya, kamar-kamar tertentu aja. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mbak. Pernah denger dari orang-orang lain gak sih? Lu maksudnya dengar dari orang-orang lain, orang sekitar, apa temen-temen lu kalau pernah ada kejadian apa gitu di hotel itu? Nggak ada sih, baru gue doang. Baru lu doang yang ngalamin ya? Itu bangunan hotelnya ini udah lama belum berdirinya setahu lu? Kayaknya baru deh. Hotel baru ya? Hotel baru. Belum lama, belum ada 5 tahun. Bangunannya pun bangunan baru? Bangunan baru. Apa aneh ya? Udah kayak gitu-gituan loh. Makanya kan. Terus yang logikanya tadi digedok-gedok itu udah malam mas. Ya kali orang ngebangun sesuatu di atas kan nggak mungkin. Ya itu yang tadi logikanya tuh. Dulunya ini hotelnya ini apa sebelum jadi hotel bangunan apa? Kayaknya cuma kebun doang deh. Kebun? Atau iya kayaknya kebun deh. Tapi banyak ruko di situ. Oke. Karena lu pun tahu ya itu kan dekat rumah lu juga ya. Jadi lu tahu. Jadi gue sering lewat juga. Setiap gue lewat situ gue kadang
Wah ini agak creepy loh sini. Ini kan hotel yang agak serem gitu. Oke, Mbak Tika, mungkin cukup pertanyaan dari gua. Dari Mbak Tika sendiri, buat sahabat lonceng nih, ada pesan-pesan khusus nggak nih buat sahabat-sahabat lonceng? Pesannya tuh mending tuh kalau cari hotel tuh jangan asal milih, harus dilihat-lihat dulu. Yang bangunan bagus aja, yang bangunan baru aja bisa ada kayak gitu-gitu, apalagi yang enggak kan yang tua. Kayak gitu sih. Terus jangan lupa jaga kebersihan gitu aja. Iya benar. Karena kalau udah kotor udah mencurigakan lah ya. Benar. Mbak Tika, thank you banget nih Mbak Tika udah main kesini ya jauh-jauh. Makasih. Pokoknya mantep lah ini tips-tips buat ke hotel tuh harus hati-hati lah intinya ya. Oke, gue mau ingetin ke kalian semua, kalau kalian suka dengan konten yang ada di channel Lonceng Misteri, kalian bisa subscribe channel Lonceng Misteri, bisa like video ini, bisa komen, dan bisa share video ini ke teman-teman kalian. Dan buat teman-teman yang masih penasaran atau kepo nih sama ceritanya Mbak Tika, teman-teman bisa langsung mampir ke IG-nya Mbak Tika. IG-nya itu di mana, Mbak? Di lalala_tika_t. Oke, lalala_tika_t. Kalian bisa langsung serbu aja IG-nya, tanya semuanya di situ ya. Buat teman-teman nih yang penasaran sama channel YouTube-nya Mbak Kartika, bisa langsung di Sonson dan Kartika. Oke, bisa langsung mampir di situ ya. Oke Mbak Tika, thank you banget nih semuanya udah mampir sini. Oke, akhir kata dari gue Gilang Aditya izin pamit. Gue Tika. Bye. Bye.